Halo, apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Ketemu lagi sama channel asal-asalan. Kali ini saya akan coba membahas tentang antena TV. Antena TV itu banyak macamnya. Misalnya untuk antena TV indoor ataupun outdoor. Dan sebenarnya antena TV itu terdiri dari 3 bagian. Misalnya yaitu driven, reflektor, dan direktor. Tapi ada antena juga yang cuman pakai driven doang. Kalau pakai driven doang dia lebih simple, antenanya lebih simple, tapi biasanya untuk di daerah-daerah yang jauh dari pemancar atau relay untuk TV, biasanya itu agak kesulitan untuk menerima sinyal dari TV tersebut, dari channel tersebut ya. Jadi untuk di daerah yang kira-kira jauh dari tower pemancar TV, itu sebaiknya menggunakan antena yang ada 3 bagian tersebut. Contohnya di gambar berikut. Nah, untuk mengarahkan, ini juga disebut antena pengarah atau semacam antena Yagi. Untuk bagian depan dan belakang jangan terbalik ya. Kalau misalnya terbalik, aturan dapat sinyal malah nggak dapat sinyal gitu. Nah, untuk bagian direktornya itu kita yang mengarahkan ke lokasi PTS atau tower tersebut ya. Sedangkan untuk reflektor itu bagian pemantulnya, itu berarti bagian belakang. Tapi ada beberapa juga daerah yang misalkan kita arahkan ke tower tersebut malah nggak dapet. Itu sebabnya karena terhalang, atau mungkin ya terhalang bisa misalkan gedung atau gunung gitu. Nah, bisa kita arahkan ke pemantul dari tower tersebut. Misalkan tower pemancar di titik A, nah kita posisinya di titik B. Kalau kita langsung mengarah lurus ke antenanya, diarahkan lurus ke tower tersebut, biasanya ada yang nggak dapat sinyal. Tapi kita harus memiringkan, atau jangan langsung drivennya diarahkan ke direktornya diarahkan ke pemancar tersebut atau ke tower tersebut, tapi agak menyerong. Ada juga yang seperti itu. Dan untuk antena indoor atau antena yang cuman menggunakan driven doang ya, jadi dia lebih simpel ya. Yaitu kelemahannya untuk daerah-daerah yang agak jauh dari tower ya, biasanya akan kesulitan untuk menerima sinyal TV tersebut ya. Jadi mungkin ada yang beranggapan, wah, antena mau yang panjang apa yang pendek itu. Biasanya untuk antena yang ada 3 bagian tersebut, yang ada reflektor, driven, dan direktor, itu kan memakan tempat ya, panjang. Ada yang semeter, ada yang semeter setengah gitu. Ada yang komen itu boros-borosin tempat ya. Terus ada yang komen juga mungkin beranggapan nggak ngaruh itu antena model jenis itu ya. Sebenarnya saya kurang setuju ya untuk yang beranggapan tersebut, karena itu kalau saya bilang berpengaruh, terutama untuk daerah-daerah yang susah, agak jauh dari tower itu. Terus antena juga
ada yang murah, ada yang mahal gitu. Ada yang murah biasanya cuman driven doang, dan di dalam driven atau dalam kotak yang di tengah-tengah itu biasanya nggak ada apa-apanya, nggak ada kapasitor, nggak ada balonnya gitu. Ya emang bisa menangkap sinyal, cuman biasanya dia lemah atau mudah goyang gitu. Kadang ada orang lewat doang dia gambar keganggu gitu, karena nggak ada penyetabel sinyal tersebut gitu. Jadi saya anjurkan, kalau saya pribadi ya, saya mending pakai yang antena yang ada 3 bagiannya tersebut, jadi semacam model Yagi. Kalau mereknya ya banyak sih, ada HDU, ada apa namanya Titis, TPF gitu. Itu yang ada 3 bagian tersebut. Terus untuk apa namanya ketinggian ya, untuk ketinggian antena juga perlu diperhatikan. Misalkan rumah kita di tengah-tengah hutan gitu, sedangkan antena cuman setinggi 2 meter dari tanah, ya itu ya kurang ideal. Idealnya ya melebihi dari atap rumah, atau lebih bagus lagi di lebih tinggi pohon. Intinya di ruang terbuka lah, itu biar sinyal lebih cepat ya, lebih enak tertangkap oleh antena tersebut gitu. Jadi untuk antena yang mempunyai 3 bagian, ada driven, reflektor, dan direktor, itu antena itu merambat dari direktor. Dari direktor dia merambat menuju ke driven. Nah dari driven baru ke TV. Lalu tujuan reflektor apa? Jadi misalkan ada sinyal yang bablas atau ke belakang terus, dia dipantulkan oleh reflektor. Reflektor itu kan tujuannya memantulkan, untuk memantulkan kembali ke depan atau ke direktor tersebut. Jadi otomatis gambar pasti lebih bagus, lebih stabil. Begitu informasi yang saya ketahui ya. Jika misalkan masih kurang jelas atau mungkin ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.